Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tujuan yang jelas ya, untuk mencapai kesuksesan. 100 cara meraih kesuksesan. Ya. Jadi ketika teman-teman Jumat Wage melakukan tahapan ini ya, step by step ini ada di dalam diri Anda, maka apa yang menjadi tujuan hidup Anda, apa yang menjadi keinginan Anda, apa yang menjadi hajat Anda itu pasti akan dapat diwujudkan. Yang pertama, tentukan tujuan hidup yang jelas ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ini harus punya tujuan hidup yang jelas. Ojo mek urip syukur mengalir saja gitu ya. Contoh misalkan, Anda jualan sayur, tujuanmu jualan sayur itu apa? Apakah hanya sebatas hari ini jualan saya habis? Atau Anda berpikir bagaimana supaya jualan sayur saya ini bisa berkembang kemana-mana gitu. Jadi ini harus ada di dalam di dalam mindset Anda gitu. Karena dengan Anda punya tujuan, maka Anda akan bergerak. Ketika Anda bergerak berjalan ya, itu Anda tidak akan terhenti sebelum tujuan itu Anda dapatkan. Jadi rumusnya ada di situ. Yang kedua, buat rencana langkah demi langkah. Jadi teman-teman Jumat Wage ini harus punya step by step, tahapan-tahapan langkah demi langkah. Anda jualan cilok misalkan, langkah-langkahnya ini harus strategis ya. Cilok saya harus enak, cilok saya harus murah ya, cilok saya harus higienis. Saya harus jualan cilok di mana? Di SD sampai jam 12 siang misalkan ya. Ganti lagi di SMP, waktu pulang SMP atau SMA. Selanjutnya target yang ketiga jualan di depan Indomaret atau Alfamaret atau di POM gitu. Tuh. Jadi ada langkah-langkah strategis kaitannya dengan usaha Anda. Ini sesuaikan dengan usaha Anda. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan takut gagal. Ya. Kalau Anda takut gagal, Anda tidak jadi melangkah. Kalau sudah tidak jadi melangkah, berarti Anda gagal. Jadi Anda belum melakukan, sudah gagal duluan. Tapi ketika Anda melangkah, ya, Anda sudah melangkah, berarti ada ada sebuah tindakan. Soal gagal itu adalah sebuah resiko. Tapi ketika Anda berani melangkah, 1 poin plus bagi diri Anda. Yang keempat, pelajari dari setiap kegagalan yang ada. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage gagal, ojo stres, ojo depresi ya. Anda harus belajar dari kegagalan itu sendiri. Saya harus sukses, saya harus jaya. Apa yang bisa saya petik dari kegagalan ini ya, jadi seperti itu. Nah kalau Anda katakanlah gagal sekali ya, terus berhenti ya, tidak melakukan tindakan lagi, ya wassalam gitu ya. Artinya Anda tidak belajar dari kegagalan itu. Yang kelima, fokus pada kelebihan dan bakat yang Anda miliki. Jadi kalau Anda punya sesuatu yang nilai ya, sesuatu nilai yang positif ya, itu Anda harus fokus di sananya. Ya, setiap kegagalan setiap kelebihan Anda itu akan mempermudah tercapainya kesuksesan Anda. Yang keenam, selalu berpikir positif ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ini harus berpikir positif. Setiap tindakan, laku yang Anda kerjakan, itu Anda harus punya pikiran yang positif. Saya akan berhasil, saya akan sukses, saya akan jaya. Itu harus ada gitu. Ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak
ada itu pikiran positif itu, ya tidak akan berhasil. Yang muncul adalah kecemasan. Ya, yang muncul adalah kecemasan yang itu malah menghambat pencapaian Anda. Yang ketujuh, tetapkan prioritas. Ya. Anda harus punya prioritas. Jadi prioritas ini katanya dengan apa yang harus didahulukan. Ya, apa yang harus didahulukan ketika Anda melakukan perubahan di dalam kehidupan Anda untuk meraih kesuksesan. Yang kedelapan, kelola waktu sebaik mungkin. Ya, Anda harus mengelola waktu Anda sebaik mungkin. Memanajemen waktu ini penting ya. Karena ketika kita ini tidak punya manajemen waktu yang baik, ya pasti akan gagal. Kita kehabisan waktu, ya. Makanya teman-teman Jemaat Wage, ketika kita sibuk membangun karakter diri, membangun impian kita, ya, maka itu kadang waktu itu akan habis, ya. Waktu itu akan kurang, gitu. Maka perlu ditata, perlu diatur. Yang kesembilan, perbanyak mendengar motivasi atau buku-buku bacaan tentang pengembangan diri. Ya, artinya butuh buku-buku yang bisa memberikan inspirasi, yang memberikan semangat, atau video-video yang memberikan motivasi, memberikan semangat terhadap diri Anda. Yang ke-10, tingkatkan keterampilan komunikasi. Anda harus bisa meningkatkan keterampilan komunikasi, belajar ngomong. Ya. Nah, supaya komunikasi kita ini katakanlah meningkat, maka wawasan kita harus diperluas. Tidak mungkin kita ini bisa ngomong bla 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 kalau kita tidak punya basic dasar, ya, wawasan yang luas. 11, belajar dari orang sukses. Ya, kita harus belajar dari orang-orang yang sukses. Ya, itu tidak ada salahnya. Kita belajar dari orang sukses. 12, miliki mentor. Mentor ini sama saja dengan guru pembimbing, ya. Nah, kalau Anda tidak ada guru pembimbing, ya di YouTube itu kan banyak tuh. Sesuaikan saja dengan usaha Anda. Anda mau usaha apa misalkan? Perbengkelan, belajar itu. Ya, berani mencoba, ya, jangan takut gagal. Ya, kalau Anda kendala guru pembimbing harus mendatangkan orang, harus bayar ini, kadang kita repot, ya. Maka dituntut Anda ini untuk belajar, ya, berani untuk otodidak, berani mengambil resiko, gitu loh, ya. 13, bangun jaringan profesional. Teman-teman Jemaat Wage harus mampu membangun jaringan Anda supaya jaringan Anda ini profesional. 14, hindari hal-hal yang mengganggu fokus, ya. Mengganggu fokus Anda. Ini harus dihindari. 15, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadi teman-teman Jemaat Wage, ya, Anda jangan menunda-nunda pekerjaan Anda. Kalau bisa sekarang, selesaikan sekarang. Ya selesaikan sekarang. Jangan ditunda. 16, selesaikan tugas tepat pada waktunya. Ya. 17, selalu terbuka terhadap kritik dan saran. Jadi ono wong sing misale ngilono, wis iku ngene harus diterima. Ya, diambil manfaatnya. Karena itu adalah kritik saran yang objektif, ya. Kritik saran yang tidak ada tendensi, gitu loh, diapi-apino. Nah, beda dengan orang yang menyukai Anda, mesti Anda diapi-apino. Tapi kalau musuh Anda, iku lek ngilono ngritik, yo pasti yang sebenarnya. Maka kita ambil sisi positifnya. 18, ambil keputusan dengan bijaksana. Ya, ketika dihadapkan pada sebuah permasalahan yang butuh pertimbangan, maka Anda harus bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Ini dengan cara melihat secara melingkar, ya, menurut sudut pandang, ya, secara melingkar, ya.
Teman-teman Jemaat Wage ini dikaruniai sedulur papat. Lah itu difungsikan. Menurut Kakang Kawah bagaimana masalah ini? Menurut Adi Hari-Hari bagaimana masalah ini? Menurut apa lagi? Getih bagaimana masalah ini? Menurut Pusar bagaimana masalah ini? Tuh. Misalkan ada dua-dua ya. Kakang Kawah Adi Hari A, Getih Pusar B. Lah ini yang menentukan pancer Anda. Makanya 5. Lah itu gunakan ya. Gunakan. Jadi itu akan lebih objektif, lebih bijaksana. 19. Berani mengambil resiko, jangan takut gagal. Karena ketika Anda berani mengambil sebuah resiko, itu adalah modal kesuksesan Anda. Kalau Anda tidak bergerak, ya bagaimana Anda mau berhasil? 20. Tetapkan tujuan jangka pendek dan panjang. Anda harus punya tujuan jangka pendek. Misalkan jangka pendek bulan November apa? Jangka panjang di tahun 2024, akhir tahun apa? Itu juga harus jelas. 21. Jangan mudah menyerah. Teman-teman Jemaat Wage jangan mudah menyerah. 22. Tingkatkan keterampilan teknis. Ya. Teknis kaitannya operasional dengan usaha gitu, Anda itu. 23. Jangan takut untuk berubah. Ya. Anda jangan pernah takut untuk berubah atau melakukan perubahan di dalam kehidupan Anda. 24. Berpikir kreatif. Ya. Jadi teman-teman Jemaat Wage ini harus berpikir kreatif. Anda tahu berpikir kreatif itu seperti apa? Ya. Artinya ada perubahan, ya, perubahan yang selalu menuju ke arah yang positif. 25. Jadilah pemimpin yang baik. Ya, minimal memimpin diri Anda dari kemalasan. Loh iya, kalau Anda malas dari mana Anda mau bisa sukses? 26. Perbanyak relasi, perbanyak kawan. 27. Jaga kesehatan fisik dan mental. Ya, ini fisik ini penting teman-teman ya. Jadi ketika fisik kita ini katakanlah fit, maka mental kita ini juga akan fit. Ini juga salah satu menunjang kesuksesan Anda. 28. Miliki disiplin diri. Anda ini harus disiplin. Disiplin ini on time, tepat waktu. Ya, kalau Anda Muslim ini, kita bisa belajar disiplin itu dari sholat. Ya. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu waktu ini jelas. Ya, kalau Anda ya Muslim, tapi tidak bisa sholat 5 waktu tepat pada waktunya, meler, pasti hidupmu banyak masalah. Kenapa? Wis ketok tidak disiplin gitu. Loh itu loh efek kebiasaan ya, sholat itu bisa berefek kepada disiplin kita gitu. Ini yang harus dilatih ya. 29. Hindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Teman-teman Jemaat Wage, Anda punya kebiasaan yang buruk, itu Anda harus hindari gitu. Jangan dilakukan, harus dihindari. 30. Kelola keuangan dengan baik. Manajemen. Nah ini penting ya, teman-teman Jemaat Wage ini punya catatan. Pengeluaran hari ini, misalkan hari ini saya beli beras 1 kilo berapa? 12.000. Beli tempe 5.000. Ya. Terus beli berambang bawang lombok 5.000. Pokoknya buat masak ini total 50.000. Nah sudah dicatat. Itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi gitu. Ya. Misalkan saya keluar tadi beli bakso, masukkan juga, catat semua pengeluaran Anda. Ya. Nanti Anda akan tahu dalam 1 hari itu pengeluarannya Anda berapa, pendapatan berapa, pengeluaran Anda berapa. Nah, ini ya, Anda bisa melakukan ini sama saja dengan mengelola keuangan. Nanti Anda akan tahu apakah saya harus boros, apakah saya harus ngempet gitu ya. Nah, 31.
Tetapkan standar yang tinggi ya. Ketika Anda mau mencapai sebuah kesuksesan, tetapkan standar yang tinggi ya. Jangan rendah-rendah ya, yang tinggi sekalian. Misalkan ya, saya ingin beli mobil. Harga katakanlah 50 juta. Pendapatan saya ini 3 juta atau 2 juta dalam 1 bulan. Ya enggak apa-apa gitu loh ya, masih masuk logika gitu. Artinya masih punya apa ya? Punya bargaining possession untuk bisa mengejar, mewujudkan itu. Ya. 32. Selalu jujur. Anda harus jujur. Nah, ini kunci kesuksesan itu adalah wonge jujur. 33. Tingkatkan kualitas kerja. Anda harus meningkatkan kualitas kerja Anda. 34. Buat inovasi di dalam pekerjaan. Ya. Di dalam pekerjaan Anda harus membuat inovasi. Ya, inovasi tiada henti. Artinya terus memperbaiki, meningkatkan kualitasnya. 35. Berinvestasi dalam pendidikan. Ini penting, investasi dalam pendidikan itu apa? Belajar gitu. Utlubul ilma walau bisin. Kejarlah ilmu dari ke negeri sampai ke negeri Cina. Lah Anda sudah jadi TKW di Cina, ya. Bukannya mencari ilmu tapi kakean holiday. Ini rugi gitu loh ya. Anda sudah ada di Cina, di sana itu banyak ilmu. Terus sampai ada dalil seperti itu ya. Utlubul ilma walau bisin. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lu berarti Cina itu pintar sejak zaman dahulu gitu. Ya. Yuk di sana pelajaran apa sing kena dipelajari? Misalnya bahasa Mandarin, ya, masakan Cina. Nanti pulang-pulang ke Indonesia, nah bisa Anda kembangkan di situ jadi guru bahasa Mandarin. Selanjutnya bangun kebiasaan positif ya. Misalkan bangun pagi, itu kebiasaan positif. Bangun pagi olahraga. Bangun pagi olahraga. Olahraga Anda tidak harus lari-lari ya. Tidak harus jalan-jalan. Ya. Anda bisa olahraga di rumah Anda gitu. Ngepel ya. Mari sembahyang subuh ngepel, rejek-rejek kok. Caranya seperti itu. Jadi artinya apa? Olahraga yang kita kerjakan itu juga ada hasilnya. Olahraga yang kita lakukan itu ada manfaatnya gitu loh ya. Jadi sambil menyelam minum air. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita waktunya istirahat ya. Ya, tapi kalau belum waktunya istirahat, terus kita itu istirahat, itu tubuh itu sakit semua ya. Kayak kemarin teman-teman. Karena memang kecapean ya. Dari 1 minggu yang lalu itu kecapean. Saya buat video itu tidak bisa fokus ya. Mikir pintu masuk itu loh rusak semua. Gitu. Alhamdulillah ya, sekarang sudah tak betulkan. Nah, ini pengeluaran lagi gitu. Ya. Lalu itu sore kemarin itu ya, sore itu kok capek sekali ya saya. Duhur itu capek ya, masih bisa saya tahan. Ya, masih bisa saya tahan. Saya buat video sampai dengan asar. Asar itu ya, tidak kuat sudah, ketiduran. Ya, walaupun cuma katakanlah 1,5 jam, tapi badan itu capek semua. Ya. Karena apa? Tidak biasa tidur siang kok gitu. Nah ini yang harus diperhatikan ya terhadap diri kita. Kita jangan keras pada diri sendiri. 38. Tetap rendah hati. 39. Memiliki visi yang kuat. 40. Tetap termotivasi. Nah ini yang paling sulit itu termotivasi. Ya. Ketika Anda katakanlah dalam proses merubah dalam kondisi jelek menuju baik, itu perlu motivasi, perlu semangat Anda, perlu orang yang menyemangati Anda. Lah masalahnya orang itu sudah pergi semua. Iyalah, ketika kita terpuruk itu orang itu sudah pergi semua.
Nah, bagaimana menyemangati? Loh, kita ini ono YouTube, teman-teman. Golek ya, materi-materi yang bisa membangkitkan semangat Anda. Nah, itu disetel. Saya pun juga melakukan hal itu dulu. Gitu. Ya, nah, sekarang polanya beda. Saya yang menyemangati Anda, saya pun juga dapat semangat itu, gitu loh. Paham? Ya, loh ya. Kadang ketika Anda bisa tidur itu tak tancapkan ya, kanan kiri itu murotal Al-Qur'an itu ngaji. Ambek ta'ilokno gitu loh ya, misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, ambek ngaji. Jadi selalu arahkan kepada hal-hal yang sifatnya positif. 41. Lakukan evaluasi diri secara berkala. Jadi teman-teman Jemaat Wage ini harus punya strategi evaluasi. Misalkan per hari. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Atau per minggu. Minggu 1 dengan minggu kedua. Atau per bulan. Bulan 1 dengan bulan kedua. Ya. Oktober dengan November. Tujuan evaluasi ini untuk bisa melihat hasilnya gitu loh ya. Secara fakta, bukan angan-angan. Ya, kalau angan-angan dah habis. Apik tok Anda gitu loh ya. Tapi kalau ada fakta bukti ya. Nah, itu akan lebih bagus. 42. Jangan bergantung pada orang lain ya. Jangan bergantung pada makhluknya. Artinya Anda harus mandiri. Kalaupun Anda bergantung kepada Tuhan. 43. Belajar mengelola emosi. Jadi emosimu itu kelolaan ya. Jangan biarkan emosimu itu labil, tidak stabil. 44. Selalu berpikiran terbuka. 45. Memiliki tujuan hidup yang jelas. 46. Jangan mengeluh berlebihan. Ya, ojo kakean sambat. 47. Hindari zona nyaman. Ya, zona nyaman itu sing kari mangan tok, kari ngelek tok itu ya. Itu zona nyaman. Kenapa? Itu akan membuat Anda malas ya. Saya dari dulu ya, ketika masuk perusahaan ini saya gonta-ganti perusahaan ya. Selama 15 tahun itu 5 perusahaan sudah. Itu saya cari perusahaan yang bermasalah gitu loh ya. Ketika perusahaan itu sudah tertata rapi, saya sudah tidak nyaman di perusahaan itu. Kenapa? Tidak ada pekerjaan. Akhirnya saya melamar lagi. Ya capek-capek, tapi di sisi lain saya mendapatkan ilmu baru. Dari menangani sebuah masalah, memanajemen perusahaan itu dapat ilmu baru. Ini yang harus Anda lakukan. Ya. Saya tidak nyuruh Anda untuk berhenti bekerja ya, tidak. Pindah perusahaan tidak. Tapi ciptakan supaya Anda itu tidak merasa monoton. Tidak merasa rutinitas terus-menerus gitu. Sehingga Anda ini tidak bosan. 48. Tetapkan batasan yang sehat. 49. Tingkatkan soft skill ya. Soft skill ini kemampuan programming kayak gitu ya. Teknologi itu soft skill. 50. Jangan takut meminta bantuan. Artinya sharing ya, bukan minta bantuan terus-terusan, itu bukan ya, sharing gitu loh ya. Artinya kita tukar pikiran gitu loh. 51. Latih keterampilan negosiasi. Ya, mediasi ini penting. 52. Berlatih menyusun strategi. Ya. Strategi Anda menyelesaikan sebuah masalah ya. Itu kan pasti ada strateginya. Ada plan A, plan B, plan C, plan D, plan F. Jadi ada rencana 1, 2, 3, dan 4. Jangan hanya ketika Anda dihadapkan pada sebuah masalah, rencana ini. Nah, nanti ketika rencanamu tidak berhasil, ya tidak mumet Anda. Makanya penting kita itu punya strategi yang banyak. 53. Tetap konsisten. Anda harus konsisten. Ya. 54. Hargai usaha dan proses. 55. Belajar dari kesalahan.
orang lain. 56, tentukan tujuan harian. Ya, ini sama saja dengan laporan harian itu teman-teman ya. Ada laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan. Itu harus ada. Ya, sama dengan Indomaret, Alfamaret itu loh. Kalau enggak punya catatan harian, enggak punya catatan mingguan, bulanan, triwulan, sudah tutup itu Indomaret dan Alfamaret. Ya, toko-toko besar, perusahaan-perusahaan besar itu pasti menerapkan itu. Dan ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita gitu loh ya. Artinya kita harus punya tujuan ini gitu. Tujuan menentukan tujuan harian. 57. Jangan terlalu fokus pada hasil yang instan. Jadi ketika sesuatu misalkan Anda berusaha terus berhasil, itu jangan fokus di sana ya. Artinya ya kita ini harus bisa membagi ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. 58. Jadilah pendengar yang baik. Dengan banyak mendengar, Anda akan banyak menerima. 59. Tingkatkan kemampuan analisa. Analitik analisa ini adalah memahami sebuah masalah, memahami sebuah perkara. Ini Anda harus miliki. 60. Miliki pola pikir pertumbuhan. Jadi kalau Anda punya usaha, Anda harus berpikir bagaimana usaha saya ini terus tumbuh. 61. Jangan mudah merasa puas. Ya, jadi Anda harus punya ambisi. 62. Tetap bekerja keras. 63. Jaga hubungan baik dengan semua orang. 64. Jangan takut untuk memulai dari awal. Jadi kalau Anda gagal, mulai lagi. Anda gagal, mulai lagi. 65. Tingkatkan ketahanan mental. Mentalmu itu loh, ya ditingkatkan lah. Untuk meningkatkan mental kita, sering-seringlah puasa. 66. Lakukan meditasi atau refleksi diri. Tafakur, tadabbur. Ya. Refleksi diri ya, apa yang sudah saya lakukan? Apakah sudah baik atau belum? Itu refleksi diri. Analisa perbuatan-perbuatan Anda. Ya, kalau jelek ya diperbaiki, kalau baik ditingkatkan. 67. Pelajari teknologi yang baru. Jadi teman-teman Jemaat Wage ini harus punya pemahaman ya katanya dengan teknologi, misalkan HP. Bagaimana mengoperasikan Facebook misalkan, bagaimana mengoperasikan WhatsApp misalkan. Itu kan semua teknologi. Kalau tidak bisa ya tidak bisa teman-teman ya. Kenapa? Kita tidak mau belajar ya. Tapi kalau Anda mau belajar ya bisa. Sama aja dengan website ya. Saya dulu buat website itu tidak iso. Tapi sekarang bisa. Kenapa? Lo mau belajar. Ya, jadi sesuaikan saja dengan bisnis Anda ya, atau usaha Anda. 68. Berlatih manajemen stres ya. Manajemen stres ini sama saja dengan memanipulasi rasa ya, memanipulasi pikiran. Ya, ketika Anda katakanlah dijatuhkan, difitnah, bagaimana supaya Anda tetap tegar? Strategi apa yang Anda lakukan? Itu namanya manajemen. 69. Tingkatkan keterampilan manajerial. Kemampuan manajerial ini adalah kemampuan memimpin. Ya. Nah, yang paling berat itu adalah memimpin diri kita. Memimpin nafsu kita, memimpin nafsu rahwana, nafsu sarpa kenaka, nafsu kumbakarna, nafsu wibisana. Kalau Anda bisa memimpin nafsumu tadi, memimpin di luar dirimu, itu sangat mudah. Loh ya, sampai mimpin demit itu loh sangat mudah gitu loh. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di nafsu Anda. Jadi kemampuan manajerial ini harus Anda latih. 70. Selalu mencari peluang baru. Lah, peluang baru ini teman-teman Jemaat Wage akan muncul, akan ada ketika kualitas diri Anda itu meningkat. Jadi kalau Anda punya kualitas diri yang meningkat, maka peluang-peluang itu akan muncul. 71. Buat jurnal pencapaian. Artinya Anda punya tabel ya, di rumah Anda itu punya tabel. Apa pencapaian Anda?
Kalau enggak punya tabel ya buku tulis itu loh, dibuat sendiri. Pencapaian di bulan Oktober kemarin apa? Oh, beli kelinci 10 misalkan. Itu ditulis saja. Ya. Nah, itu nanti juga sangat berguna untuk memaksimalkan ya potensi diri Anda. 72, jangan takut untuk berpendapat. 73, hargai waktu orang lain. 74, perbaiki cara berpakaian dan penampilan. Ini juga penting ya. Kalau Anda ini bersinggungan dengan orang lain ya, itu ya cara berpakaian kita, cara penampilan kita, itu kita harus selalu evaluasi, disesuaikan, menyesuaikan diri. 75, tetap profesional dalam setiap situasi. 76, bekerja cerdas, bukan hanya keras. 77, gunakan waktu luang untuk belajar hal-hal yang baru. 78, ikuti pelatihan dan seminar jika ada di sekitar Anda. Sekarang ini ada YouTube itu kan banyak atau seminar pelatihan. Saya dulu juga seperti itu ya. Ketika saya belajar Excel gitu ya. Excel program Excel itu pengetikan itu ya, penjumlahan, perkalian, perhitungan itu. Nah, itu saya lihat di YouTube enggak bisa. Wah, ini otodidak. Ya, lama-lama bisa. Sama halnya dengan buat website. Buat website itu saya enggak bisa. Ya, tapi saya berani mencoba. Ya, saya lihat di YouTube, terus tak praktekkan dan berhasil. Kalau Anda tidak mau seminar, kalau mau seminar yuk lebih baik lagi, tapi juga mengeluarkan uang ya, kita pertimbangkan itu. 79, perbanyak ide kreatif. Anda harus punya banyak ide-ide yang kreatif. 80, tentukan batasan untuk penggunaan media sosial ya. Jadi Anda harus bisa membatasi ya, ndelok YouTube itu harus dibatasi. Kapan waktunya ndelok YouTube? Kapan waktunya dulinan Facebook misalkan? Ojo, bendino scroll tidak jelas. Ya, harus ada tujuan. Misalnya ndelok channel Olah Sukmo. Ya, 1 jam. Ya, sebelum tidur ndelok channel ini misalkan. Loh, itu bisa seperti itu gitu loh ya. Ya. Artinya kita harus belajar mengatur gitu loh ya. Belajar mengendalikan. 81, jangan mudah tersinggung. Ojo ngamuan dan mudah tersinggung. 82, hargai setiap proses. Anda harus bisa menghargai proses Anda. 83, perbaiki etika kerja. 84, jangan lupa berterima kasih. 85, tetap bersyukur. La in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, pasti akan aku tambah. Barang siapa kufur atas nikmatku, pasti akan aku azab. Itu saja dipegang. 86, fokus pada kualitas. Ya, bukan kuantitas. 87, kualitas itu kesempurnaan ya. Kuantitas itu jumlah. Ya, biasanya untuk membentuk kuantitas kita harus banyak. Cara melatihnya seperti itu. 87, jangan berhenti untuk belajar. 88, tingkatkan kemampuan multitasking. Kemampuan mengerjakan berbagai pekerjaan. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak pemahaman, maka kesuksesan, kejayaan akan mudah untuk Anda dapatkan. 89, miliki rencana cadangan. Anda harus punya rencana cadangan, plan A, plan B, plan C. 90, terbuka pada perubahan teknologi. Anda harus mengikuti teknologi ya, seperti dulu ya. Dulu katakanlah telepon koin digeser oleh warnet. Warnet digeser oleh BlackBerry. Belum BlackBerry ya. HP tulalit itu ya, poliponik gitu. Itu saya masih kuliah ya, semester 1 ya. Ya. Sampai lulus kuliah. Habis lulus kuliah diganti dengan BlackBerry. BlackBerry diganti dengan Android sampai sekarang. Nah, kalau kita tidak menyesuaikan diri, tidak beradaptasi, ya kita ketinggalan zaman.
Ya, kita harus bisa menyesuaikan itu. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu sebenarnya untuk mempercepat Anda dalam menyelesaikan atau mencapai ya, kesuksesan. 91. Selalu mendengarkan masukan. Ya, jadi masukan-masukan dari siapapun ya kita dengarkan. 92. Jangan ragu mengakui kesalahan. 93. Lakukan riset sebelum bertindak. 94. Buat perubahan kecil yang konsisten. 95. Tingkatkan fleksibilitas. 96. Tingkatkan kemampuan berpikir kritis. 97. Bangun citra diri yang positif. 98. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. 99. Patuhi aturan dan nilai yang ada. 100. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan. Ya, dari 100 tadi ya, 100 cara meraih kesuksesan teman-teman Jemaat Wage ini tidak akan pernah berhasil ya kalau Anda tidak bergerak dan bertindak. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.